Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlin nar. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini tentang kehendak Allah pada seseorang. Innar rajula sudene wong lanang iku layak malu yakti ngamal sapa rajul fima ing dalam perkara yabdu kang pertelo apa ma linasi maring menungso. Ada seseorang yang melakukan perbuatan, ya, yabdu linnas, tampak terlihat zahirnya bagi manusia, dilihat orang, ya, wa huwa min ahlil jannah, seakan-akan dia itu ahli surga, ya. Wa huwa hale utawi rajul iku min ahlil jannati sang ahli swarga. Ada orang yang tampaknya, kelihatannya, ketoke perbuatannya baik, ya. Terlihat nampak dia berbuat baik, ya. Tetapi wa huwa min ahlin nar, kenyataannya ternyata dia ahli neraka, ya. Ada orang zahirnya kok kelihatan baik, zahirnya tok, casingnya, ya. Manusia mengira dia baik, tapi sesungguhnya dia ahli neraka. Ini kan kita tidak tahu, ya. Yang tahu hanya Gusti Allah. Tapi ini akan terjadi, ya. Ada orang zahirnya kelihatan baik, ya. Perbuatannya kelihatannya baik, seakan-akan dia ini secara teori ahli surga, tapi ternyata dia itu ahli neraka, ya. Kok bisa? Ya ini keadilan Allah. Mungkin, ya, di sini ditafsirkan karena apa? Karena dia tidak husnul khotimah, ya. Ada orang walaupun berbuat baik, tapi kalau tidak husnul khotimah, ya, akhirnya menjadi jelek, ya masuk neraka. Seperti kemarin ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ada orang zahirnya mati di medan perang, tapi Nabi mengatakan dia ahli neraka. Sahabat bingung, kok bisa? Perang, jihad fisabilillah, kok Nabi bilang ahli neraka, gimana ini? Ternyata setelah diteliti, dia matinya itu bunuh diri ternyata. Perang itu terluka, putus asa, bunuh diri. Nah, akhirnya tidak husnul khatimah, gitu. Alhamdulillah. Jadi ada sesuatu yang kita tidak tampak, gitu. Ada sesuatu yang kita ini tidak tampak, tapi Allah Maha tahu, ya. Nah ini kita tidak bisa memvonis, ya. Ini ada kejadian begini. Intinya kenapa? Intinya supaya kita jangan mengandalkan amal kita, ya. Belum tentu orang yang kelihatan baik itu husnul khotimah pasti masuk surga. Tetapi, ya, harapannya lebih besar, ya. Karena inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Wa inna rajulas tiunglan kula ya'malu ting lakoni sapa rajul amal ahli nari ing amale ahli neraka fima ing dalam perkara yap tukang pertelo pemalin nasi maring menungso wa huwa halu rajul iku min ahli jannati sing ahli swarga. Ada orang terlihat tampaknya perbuatannya
perbuatan ahli neraka ya. Tetapi ternyata dia ahli surga. Ini kan bingung ya. Ada orang terlihat baik, terlihat amalnya ahli surga, klambine, potongane meyakinkan, santri lah. Tapi ternyata dia masuk neraka. Ada orang yang kelihatannya preman, potongannya ahli neraka, tapi ternyata dia ahli surga. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Abi Hurairah. Apa nih? Oh, hadis ini dari Imam Bukhari Muslim. Ini hadis sahih. Imam Nawawi menjelaskan maksud dari hadis ini adalah merupakan peringatan ya. Jangan orang membanggakan amalnya ya. Jangan orang tertipu menyombongkan amalnya ya. Sebab kita tidak tahu apakah amalan kita itu diterima oleh Gusti Allah ya. Walaupun kita ini sudah zahirnya sudah berbuat baik lah, sholat lah, baca Quran lah, wirid apapun, jangan tertipu oleh amal. Jangan menjadi sombong ya, maksudnya hadis ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati ya. Sebab ada orang kelihatannya baik ternyata masuk neraka. Ada orang kelihatannya jelek ternyata masuk surga. Kenapa itu? Yaitu keadilan Allah. Mungkin yang paling ditakuti adalah akhirnya ini manusia ini kan innal umur bi khawatimiha. Segala sesuatu itu kan tergantung finishnya. Orang asalnya baik, akhirnya jelek ya, jadi jelek. Awalnya jelek seperti kisahnya pelacur. Ada pelacur yang ya memang pelacur. Suatu saat dia pulang dari kerja melihat anjing kehausan. Duh, dia punya hati belas kasihan pada anjing haus. Dicopot sepatunya, dibuat nyari air, diminumkan anjing. Belas kasihan pada anjing. Allah ridho, diberi hidayah, beriman, bertaubat, masuk surga ya. Ada orang kelihatannya pekerjaannya jelek, tapi bertaubat masuk surga. Tapi ada orang yang asalnya baik, zahirnya baik. Ada dulu riwayat Sa'labah, sahabat Nabi, baik, awalnya baik, rajin sholat, rajin ibadah, miskin, minta didoakan kaya. Setelah kaya dia lupa diri sehingga tidak sholat. Nah, ada orang bisa berubah menjadi jelek. Makanya jangan mengandalkan amal. Nah, jangan tertipu dengan amal dan jangan mengandalkan amal ya. Sebab kita ini tidak tahu segala sesuatu bisa berubah. Tetaplah kita berbuat baik dan memohon supaya kita diberi husnul khatimah. Nah, maksudnya demikian. Bukan berarti orang kok wis percuma, bukan, tidak ada yang percuma. Orang ini akan mati dalam keadaan apa yang dia biasa. Kalau biasa baik, biasanya matinya ya baik, walaupun itu tidak otomatis gitu loh. Innal abda la ya'malu dzamba. Alhamdulillah. Innal abda suni kawula iku la ya'malu yakti nglakoni sapa abad adzamba ing dosa. Fa idza dzakarahu mongko nalikane nutur sapa abad ing dzambu, iling maksudnya, ahzanahu mongko nyusahaken apa dzambu ing abad. Seorang hamba yang berbuat dosa tapi dia menyesal ya, merasa bersalah ya, sedih kenapa saya berbuat dosa. Nah, apabila orang masih ada rasa menyesal
rasa sedih telah melakukan kesalahan, ya, maka ini ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Azanau mongko nyusahaken apa dzanbuhu ing abad. Wa idza nadzara kali ningali sapa Allah ilahi maring abad, qad ahzana ahli temen nyusahaken apa dzanbuhu ing abad. Ghafara mongko ngapura sapa Allah, ngapura lahu maring abad, ma ing perkara sona akang agawi sapa abad. Qabla ayya khuda sadurung yen to natrapi sapa Allah fi kafaratihi ing dalem nebus dosane mengkono abad. Bila sholatin kelantan po sholat, wala siamin lantan po poso. Orang yang berbuat dosa tapi dengan menyesal, dengan penuh rasa bersalah, ya, itu akan diampuni oleh Allah. Berarti dia masih punya iman, ya. Kan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-mu'minu man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu. Orang mukmin itu orang yang senang kalau berbuat baik dan sedih kalau berbuat salah, ya. Lah apabila dia berbuat salah itu sedih, ya, nyesel, kenapa saya berbuat dosa, kenapa saya begini. Orang mukmin itu selalu demikian. Orang mukmin itu selalu melihat dosa itu sesuatu yang bahaya, ya, bagaikan gunung. Dia merasa dosanya besar, takut tertimpa gunung dosanya itu, ya. Maka dia selalu dalam ketakutan. Nah, ketakutan itu yang menyebabkan dia diampuni oleh Gusti Allah. Tetapi orang-orang munafik, orang-orang jahat itu meremehkan dosa. Allah dosa kecil, laler, menganggap dosa seperti lalat. Nah, itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Siapa orang berbuat dosa sedangkan dia menyesalinya, bertaubat, ya, maka itu akan diampuni oleh Allah, ya. Sebelum dia diberi mengkafar, meleburnya dengan sholat, dengan puasa. Perbuatan baik ini kan melebur kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik itu akan melebur kesalahan. Jadi orang kalau berbuat dosa segera disusul dengan kebaikan, supaya kebaikan itu menebus kesalahan. Tapi ada orang yang ketika dia bersalah hatinya menyesal, bertaubat, sedih, itu sudah dianggap cukup oleh Allah dan dia diampuni dosanya oleh Allah. Makanya jangan berbuat dosa dengan bangga, ya. Hendaknya orang ini berbuat dosa ini harus menyesali kesalahan, ya. Siapa orang berbuat dosa dengan tertawa-tawa, maka dia akan masuk surga dengan menangis-nangis, ya. Karena dia sembrono. Innal ghadaba setuhuni muring-muring. Itu hadis riwayat Ibnu Asakir Nabi Hurairah. Selanjutnya innal ghadaba setuhuni muring-muring, emosi iku minas syaitoni saking setan, ya. Emosi itu dari setan. Innal ghadaba setuhuni muring-muring iku minas syaitoni saking setan, ya. Wa inna syaitana lan sedune setan, ya, iku khuliqa den dadekaken apa setan, den dadekaken minan nari saking geni dari api. Wa imana tutfau angin pustine den sirep dipadamkan apa annaru api geni bil ma'i kelawan banyu. Faida ghadibana likani muring-muring sapa ahadukum salah suci sira kabeh falyatawaddo mengko becik wudu sapa ahad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud menyatakan emosi marah itu dari setan, ya. Dari godaan setan maksudnya. Jadi emosi kudu nesu, kudu ngamuk gitu lah.
itu dari godaan setan ya. Setan yang membakar orang supaya emosi. Makanya karena itu godaan setan, hendaknya orang itu mencari resep untuk menghentikan ini. Emosi dari setan. Setan diciptakan dari api ya. Wa khalaqal janna mim marijim min nar ya. Mereka itu terbuat dari api. Api bisa dipadamkan dengan air. Nah, kesimpulannya, kalau kamu kok kudu nesu, kalau kamu dalam suasana emosi, hendaknya kamu wudhu. Karena apa? Setan ini kan api. Api bisa dipadamkan dengan air ya. Makanya supaya emosinya segera reda ya, hendaknya dia wudhu. Lek wudhu kok sih gak reda, aduh kalau kamu mandi kan adem orang. Kok kon kudu ngamuk nyempul kali, murah enteng. Jadi emosi ini obatnya. Emosi kudu nesu, kudu ngamuk obatnya itu wudhu. Karena emosi itu dari setan. Setan terbuat dari api. Jadi kalau kamu kok bawaannya kudu ngamuk kalau kamu bawaannya itu kudu emosi, hendaknya kamu segera wudhu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disuruh mandi ya, supaya nggak ngamuk ya. Jadi emosi itu tidak bagus ya. Marah boleh, marah itu memang ya manusiawi kalau itu benar ya. Imam Syafi'i mengatakan manustughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang dipancing emosi kok gak marah berarti ya himar. Sapi dikepuki ya. Tapi wa masturdiya walam yarda fahuwa jabbar. Siapa orang kok dimintai ampun gak mau mengampuni ya itu penjahat jabbar ya. Yang tidak boleh itu ngamuan ya, ngamuan. Marah itu boleh kalau memang ada waktunya marah. Yang tidak boleh itu emosional ya. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah SAW. Terus dia minta nasihat. Ausini ya Rasulullah, Rasul berilah saya petunjuk. Nabi menjawab, la taghdab, ojo ngamuan. Enggak rela sih. Terus Nabi tanya lagi, ausini ya Rasulullah, nasihatnya selanjutnya apa Nabi? La taghdab, pancet, ojo ngamuan. Dia sih kurang lego, tanya lagi 3 kali. Nabi menjawab, la taghdab walakal jannah, ojo ngamuan, kon mlebu swarga ya. Jadi resep masuk surga jangan suka marah gitu. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk ya. Jangan jadi mercon sumbu pendek, meledas-meledos ya. Marah itu pada tahap tertentu boleh lah, tapi tidak harus selalu marah-marah. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Gini kok. Ada yang terliwat? Ada yang kelewatan enggak? Inna ahabbal ibad nih ya. Inna ahabba ibadillah ilallah ansahuhum li ibadih. Rawahu Ahmad. Inna ahabba ibadillah sutilu den temeni kaulane Allah ilallah maring Allah iku ansahuhum luweh akeh mituturine niku ibad li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah. Orang yang disukai Allah itu orang yang suka saling mengingatkan ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaknya kita ini saling ingat mengingatkan ya.
Jangan kok egois ya. Walaupun kita lebih besar, diingatkan siapapun ya dengarkan ya. Jangan karena anak kecil ngopo kon arek cilik. Besar dan kecil ini tidak ukuran ya. Kebenaran itu lebih besar dari siapapun. Seandainya kamu diingetin anak TK, arek TK ngiling nokon, hud umpamane, hud udah ono ulong, ada ular. Kamu apa bilang? Apa kamu anak kecil? Jadi cokot kan, ono ulo kok anak kecil. Bukan urusan siapa yang mengingatkan, tapi apa yang diucapkan itu. Ya, jangan kamu menganggap remeh apa. Siapa yang mengucapkan tidak penting, tapi apa yang diucapkan itu penting ya. Jadi nasihat itu terimalah dari siapapun ya. Kadang mungkin anak kecil itu juga benar ya. Jadi jangan kok kamu merasa lebih tua, nggak mau denger ya. Sebab kebenaran itu lebih besar dari siapapun ya. Jangan dilihat yang ngomong siapa. Jangan kamu lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan lihat apa yang keluar. Walaupun keluar dari asilitil petek, kalau itu telur ya makanlah. Tapi walaupun keluar dari silitnya Pak Presiden, kalau itu tahu dibaca kasroh alias tahi, ya jangan dimakan. Ini dari Pak Presiden, lihat dulu. Jangan semua yang keluar dari silit kamu makan. Tidak peduli silitnya siapa ya. Tapi apa yang keluar. Walaupun asilitil pete, kalau itu telur ya boleh dimakan ya. Tapi telik jangan dimakan ya. Makanya hendaknya saling menasihati. Rawahu Ahmad. Inna arwahal mu'minina fis sama'i sabi'ah yanzuruna ila manazilihim fil jannah. Rawahu Dailam an Nabi Hurairah. Inna arwahal mu'minina, setune pira-pira rohe wong mukmin, roh orang mukmin iku fis sama'i dalam langit as-sabi'ati kang nomor 7. Ada di langit yang ketujuh. Yang turuna podo ningali sapa mengkono arwah, ningali ila manazilih maring pira-pira panggonane arwahul mukminin fil jannati dalam swarga. Jadi ada masa penunggu. Orang mati ini arwahnya di tempat penantian, tapi dia sudah terlihat kalau dia mau masuk surga ya. Makanya di dunia ini perbanyak sangunya ya. Karena di akhirat hanya ada 2 pilihan, surga atau neraka. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Inna ummati sedune umat ingsun iku yud'auna bakal den undang den panggil sapa ummah yaumal kiamati dalam dino kiamat ghurran halikang mencorong wajai ya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah bercahaya. Muhajjalin atur kang mencorong sikil tangane, kaki tangannya ini bersinar. Ini sebetulnya ibaratnya itu seperti kuda itu loh. Rasulullah SAW ditanyai oleh sahabat, bagaimana Nabi besok bisa mengenali umat? Kan umat ini miliaran. Hari ini ya manusia aja ada 5 miliar. Bagaimana Nabi bisa milih umat ini yang mana dibanding umat yang lainnya ribuan tahun? Nabi mengatakan, saya bisa mengenali umatku nanti dari mana? Dari cahaya di wajahnya. Seperti kalau ada kumpulan kuda, Nabi ini memberi gambaran yang gampang.
Orang Arab kan naik kuda. Kuda itu kan ada yang warna wajahnya itu ada putihnya. Putih, kakinya putih. Itu kuda yang bagus. Jadi kuda itu ada yang hitam tapi kakinya putih, kayak pakai kaos kaki gitu. Ada kuda yang bagus seperti itu. Kakinya putih, tubuhnya hitam. Kakinya putih, terus baduke putih. Ya itu. Wajahnya beda, putih, kakinya putih. Nah, seperti itu kan mudah dibedakan. Di antara kuda hitam ada yang putih, terlihat. Nah, umat Muhammad SAW itu besok dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya putih, tangannya putih, bersinar ya, seperti lampu neon. Nanti umat ini akan bersinar wajahnya. Kenapa? Sebab mereka efek dari wudhu di dunia ya. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga sudah sholat, tapi tidak sama. Mereka tidak sampai wajahnya bercahaya ya, karena kita ini ada keistimewaan apa? Wudhu itu. Karena kita wudhu ini, makanya hendaknya kita ini berusaha wudhu yang bagus ya, wudhu yang sempurna. Semakin kamu sering wudhu dan wudhunya lebih baik, wajahnya dibasuh yang penuh, tangannya agak lebih tinggi lagi, kakinya juga begitu ya, dibasuh lebih panjang supaya besok cahayanya lebih terang ya. Kita ini insya Allah ya, karena cahaya wudhu ya, itu akan dibangkitkan Allah di hari kiamat dengan penuh cahaya. Cahaya sujud dan cahayanya wudhu ya. Siapa orang yang paling ahli sujud, ahli wudhu di dunia, maka dia di akhirat wajahnya akan lebih bercahaya ya. Jadi sama-sama wudhu, tapi wudhunya lebih berkualitas, sholatnya lebih khusyuk, nanti wajahnya lebih terang. Kan lampu ini juga ada yang 10 watt, 15 watt, 100, 500 ya. Nanti orang-orang yang lebih ahli wudhu itu wajahnya lebih bercahaya. Makanya kita ini biasakan selalu wudhu ya. Habis wudhu, wudhu lagi. Usahakan selalu dalam keadaan punya wudhu ya. Itu bagus ya. Orang yang dalam keadaan punya wudhu itu dalam lindungan Allah. Makanya kalau mampu mudah, seperti kita di pondok ini kan murah banyu ya. Artinya air gak sulit ya. Biasakan wudhu ya. Apalagi ini banyak corona ini. Salah satu penyebabnya ya karena kan orang harus jaga kebersihan ya. Lah kita umat Islam setiap hari minimal wudhu 5 kali, bahkan mungkin lebih. Insya Allah ya. Moga-moga kita dijauhkan dari corona, penyakit yang kita hari ini belum selesai. Tapi kayaknya sudah mulai normal ya. Tapi tetap hati-hati ya, terutama yang ke pasar. Kamu hati-hati deh. Yang pasar harus pakai masker. Terus harus apa? Hati-hati, tanganmu harus selalu cuci tangan ya. Jadi ternyata hari ini abad modern ini, abad yang disebut revolusi industri 4.0 kan? Abad ini ternyata masih mengajarkan kita tentang apa? Tentang cara mencuci tangan yang benar. Ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Orang-orang ternyata masih baru belajar sekarang cuci tangan yang benar. Kita 14 abad sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana hidup bersih ya. Hidup bersih ini ajaran Nabi. Makanya Nabi mengatakan an-nadzafatu minal iman. Bersih bagian dari iman ya. Hari ini orang-orang masih diajari bersih. Di mana-mana sekarang di TV, di medsos,
ajaran supaya jaga kebersihan, cuci tangan. Ajaran Nabi 14 abad yang lalu ya. Nabi itu contoh paling bersih. Buktinya apa? Kamu lihat, kamu dengar ya. Dalam tiba, kalau kamu ngaji tiba, di antara sifat istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu tidak disentuh oleh lalat sama sekali. Ya, Kanjeng Nabi itu tidak pernah diencolok laler. Lalat itu tidak pernah mencolok ke Nabi karena Nabi sangat bersih. Coba awakmu laler ngerubungi ilarmu. Kanjeng Nabi itu sangat bersih. Karena sangat bersih, Nabi tidak pernah dikerubungi lalat ya. Saking bersihnya Kanjeng Nabi, seumur hidup Kanjeng Nabi itu tidak pernah disentuh lalat ya. Ini kan gambaran betapa Rasulullah itu sosok yang sangat bersih. Dan Kanjeng Nabi itu harum ya. Kanjeng Nabi itu kalau lewat di satu tempat, itu orang tahu Nabi lewat situ dari mana, baunya masih hilang ya. Wa idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Kalau Nabi lewat di satu tempat, orang tahu Nabi lewat di situ. Dari mana? Baunya masih kedengaran. Jadi Nabi itu orang yang sangat harum ya. Ini loh, Nabi ini manusia yang bersih, harum ya, harum tubuhnya. Bahkan sahabat meriwayatkan anak-anak kecil pada zaman itu kalau ada Nabi itu semua mendekat. Ibu-ibunya nyuruh anaknya mendekat. Karena apa? Nabi itu selalu memegang kepala anak-anak kecil. Dan itu kepala itu harum sampai 1 minggu. Walaupun sudah mandi masih harum. Loh, betapa harumnya Nabi. Jadi menyentuh orang, dia itu harum sampai 1 minggu. Nabi ini kan luar biasa ya, bersih, harum. Wah, hari ini orang-orang masih harus belajar pada Nabi Muhammad SAW ya. Kita ini banggalah jadi umat Muhammad ya. Jangan terlalu sedih ya. Memang corona ini ya membingungkan orang. Saat dunia belum ketemu vaksinnya, tapi pencegahannya ada. Apa? Jagalah kebersihan. Jadi kita ya jaga kebersihan itu. Sabunan tanganmu itu, sanitizer, pakai sabun. Sabun itu lebih baik ya. Pakai sabun, cuci muka, cuci wajah, cuci tangan ya, pakai masker ya, itu bagus ya. Jangan takut ya. Dalam pasar ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati ya. Kita ini Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu optimisme. Al-Quran itu tidak ada satupun ayat tentang pesimis, tidak ada. Quran itu selalu optimis. Coba bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim dibakar, oh tidak takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim dibakar gak panas, optimis, dia tidak takut. Nabi Musa, bayangkan bayi Nabi Musa ketika itu terjadi pembunuhan ya, semua bayi harus dibunuh. Jadi pada zaman Fir'aun itu ada satu aturan, tahun ini bayi lahir laki-laki dibunuh, tahun depan tidak. Nabi Musa lahir pada waktu tahun harus dibunuh. Ibunya ketakutan, anaknya akan dibunuh, semua bayi dibunuh. Tapi Allah, bayangkan, Allah tidak boleh orang takut ya. Allah katakan pada ibunya, kalau kamu takut apa? Jangan lari. Fa'alqihi fil yammi. Lemparkan ke laut, ke sungai. Bayi belum bisa jalan suruh lempar ke sungai. Bayangkan. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Loh, Allah itu menggambarkan optimisme ya. Dalam keadaan seperti itu Allah masih katakan wala takhafi wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Lemparkan bayimu ke laut.
Saya akan kembalikan, ya. Nanti kamu akan ambil dia lagi, ya. Ya ternyata betul, ya. Inna raddu ilaik, akan saya kembalikan dia kepadamu. Ternyata Nabi Musa tidak perlu sembunyi, diambil oleh Fir'aun, tinggal di istana, mencari tukang susu, ya ibunya itu lagi, ya, dikembalikan oleh Allah. Karena dia apa? Jangan sedih, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Kita ini punya iman, ya. Jangan seperti orang yang tidak punya iman, takut kemana-mana takut, ya. Jangan terlalu takut, ya. Hidup harus optimis, ya. Allah Maha Kuat, ya. Insya Allah muka-muka corona ini segera berlalu, ya. Seperti yang dahulu-dahulu kan juga begini, ada cobaan itu datang silih berganti. Tapi yakinlah inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah sudah janji ma'al usri yusra. Ma'a bersama, ya. Kesulitan selalu ada kemudahan. Semua kesulitan pasti ada solusinya, ya. Semua gembok diciptakan dengan kuncinya, sebesar apapun. Masa ono gembok tanpa kunci? Ndak ono, itu rombengan. Semua gembok mesti dijual dengan kuncinya. Semua masalah pasti ada solusinya, ya. Jangan takut, ya. Kesulitan hidup kita ini solusinya ya Allah, ya. Makanya kita optimis, pondok akan masuk, kita kembali, jangan takut, kita punya Allah, ya. Kita beriman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Imanlah yang akan membuat kita menjadi kuat. Tapi tetap ikhtiar, ya, harus, ya. Lahir batin, ya. Muka-muka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencana ini, musibah ini semoga segera hilang, dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.